mahasiswa via UI. Baik, kita mulai acara hari ini. Terlebih dahulu kita foto bersama. Dimohon untuk Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Saya share virtual background lagi ya, supaya kita bisa serempak pakai virtual background sama ya. Mohon untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya. Ada lagi yang mau mengaktifkan? Kita tunggu ya. Iya bentar biar pakai itu dulu virtual background ya katanya. Mbak. Mbak Ica ditunggu. Ini double agent soalnya Mbak Ica. Apalagi Mbak Adel, Bu Evi, ayo mau on cam, ditunggu. Mbak Novi. Belum siap, Mbak Anissa on cam. Belum pakai jilbab. Baik, Bu Evi, terima kasih. Belum pakai jilbab, maaf. Nggak apa-apa. Baik, bisa disambil ya. Bisa hitung. Senyumnya, berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Bentar, kopi dulu. Ya, baik selanjutnya ya. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya acara ini akan dibuka oleh Ibu Wadek 1, Ibu Fibria. Kepada Ibu Fibria, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh dosen, Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi dan seluruh mahasiswa, baik itu program sarjana, magister maupun doktor yang saya banggakan. Puji syukur kalau pagi hari ini, kebetulan pagi harinya cerah ya, gitu ya, kita bisa bertemu walaupun kita masih berada dalam kondisi kita bertemuan virtual, ya, yang dimana pagi ini kita akan membahas tadi yang seperti disampaikan oleh MC bahwa kita akan membahas terkait dengan hak cipta. Hak cipta dari apa? Dari tugas karya akhir. Ya, baik dari itu skripsi, tesis maupun disertasi. Tapi pertama-tama saya mengucapkan selamat ya kepada para mahasiswa. Ini harusnya Pak Krisna mahasiswanya yang lulus semester ini sekitar 200-an gitu ya. Cuman memang lagi kejar-kejaran ini, kejar-kejaran tanda tangan menuju deadline di tanggal 22 gitu. Jadi memang antara mengikuti webinar atau mengejar tanda tangan itu dilema buat mereka, tapi ini nanti kami akan sampaikan juga ke para mahasiswa yang tidak hadir gitu ya. Dan selamat ya buat mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh gitu ya, seluruh tugas akhirnya, skripsi, tesis maupun disertasi, dan juga kepada Bapak Ibu dosen pembimbing yang sudah bekerja keras gitu ya selama mungkin tidak hanya 1 semester, 2 semester gitu ya, bahkan juga 2 tahun, 3 tahun untuk yang mahasiswa program doktor gitu. Sehingga mahasiswa ini bisa menyelesaikan studinya, dan tentunya di dalam penyelesaian tugas karya akhir ini kita sama-sama tahu bahwa peranan pembimbing ini menjadi penting karena kita sebagai mahasiswa tidak bisa berjalan sendiri dan ada pembimbing yang akan mengarahkan dan menuntun. Namun permasalahannya tidak sampai di sini saja gitu ya. Kemudian selesai tugas akhir, selesai mendapatkan tanda tangan, terus kemudian masuk disubmit gitu ya ke fakultas atau ke departemen atau ke program, terus kemudian masuk ke perpustakaan dan mengikuti yudisium. Tetapi ada hal lain gitu ya yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini, yang apa yang kemudian kita bisa lakukan gitu ya supaya tugas karya akhir kita itu bisa memberikan kontribusi, tetapi juga bisa menjadi aset dan juga menjadi satu legacy yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu terkait dengan hak ciptanya.
Nah, kita pagi ini akan mendengarkan dari narasumber kita yang tentunya mumpuni gitu ya, yaitu Bapak Krisnayanto SHMH. Karena gelarnya panjang banget, saya singkat ya Pak Krisna ya, mohon izin gitu ya. Selaku Kasubdit Kekayaan Intelektual dan Promosi tentang bagaimana kita bisa menjadikan tugas karya akhir ini sebagai aset dan juga ini bisa kemudian tidak berhenti gitu ya hanya di perpustakaan saja, tetapi ini bisa menjadi legasi bukan hanya setahun 2 tahun gitu ya, tetapi saya kalau nggak salah 99 tahun ya Pak ya, saya lupa gitu ya, tapi nanti Pak Krisna yang akan menjelaskan terkait dengan hal ini. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DSTP dan juga narasumber Pak Krisna yang sudah mau sharing dan juga berbagi ilmunya pada pagi hari ini, dan juga kepada Unit Rima ya, Riset Inovasi dan Pengabdian Masyarakat via UI yang selalu mengadakan kegiatan ini ya. Kalau nggak salah dari DSTP itu sosialisasi minggu lalu ya, gercep kemarin Mbak Nisa langsung langsung ayo kita buat ini gitu ya, buat mahasiswa kita penting gitu ya. Jadi memang Mbak Nisa ini gercep Pak Krisna gitu ya kalau di Rima. Baik, tanpa berlama-lama saya buka webinar ini dan saya berharap webinar ini bisa memberikan satu wawasan gitu ya, dan juga kesadaran bagi kita untuk selalu mendaftarkan setiap karya kita di dalam untuk menjadi hak kekayaan intelektual. Dan kalau mau mendaftarkan jangan lupa nanti ya pembimbingnya jadi ikut sertakan juga gitu ya, karena memang ada peran pembimbing di situ. Baik, terima kasih semuanya, saya tutup sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Saya kembalikan ke Anissa. Bu Indri, karena tadi kita sudah telat 5 menit ya. Kita mulai saja ya materinya. Untuk Pak Krisna, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izin Ibu Wadek, Ibu Dr. Fibria, Ibu Rima, dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya memulai diskusi kali ini, saya lebih suka menyebutnya diskusi. Jadi kira-kira setiap tahun itu VIA meluluskan berapa ya Ibu Wadek yang buat infonya? Kalau setiap tahun itu setiap semester kita 200-an ya, 180-an lah, 180 sampai 200-an Pak Krisna. Berarti kalau kemudian setiap kalau di semester ganjil biasanya lebih dikit ya, 150-an, di semester genap itu lebih banyak 200-an gitu ya. Jadi kurang lebih 350-an ya gitu ya untuk kelulusannya setiap tahunnya. Oke. Jadi dengan wisudawan sejumlah 350, artinya selama ini VIA punya potensi KI, kekayaan intelektual, minimal hak cipta sebesar 350 Ibu. Artinya luar biasa sekali nih. Ya, jadi baik. Jadi nanti sambil kita diskusi, izin saya sedikit cerita nih. Sedikit cerita, ada materinya. Izin saya share dulu Ibu, Bapak Ibu sekalian ya. Bentar. Ya, jadi pada diskusi kita kali ini saya coba mengambil tema sosialisasi kekayaan intelektual dari skripsi, tesis, dan disertasi dari Fakultas Ilmu Administrasi. Kenapa saya menyebut kekayaan intelektual? Karena selama ini mungkin saya sedikit spoiler ya, bahwa kekayaan intelektual itu dibagi menjadi 2. Jadi ada yang kepemilikan komunal yang sifatnya ekspresi budaya, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual yang sifatnya personal. Ya, jadi dalam hal ini adalah seperti hak cipta dan hak terkait, ada paten, ada merek, desain industri, rahasia dagang, dan seterusnya. Jadi ini memang ada dua kriteria. Jadi selama ini kita sering lihat di media sosial sering terjadi dispute klaim budaya. Nah, itu sebenarnya kepemilikan komunal. Ini sekedar spoiler saja. Nah, berikutnya juga kita harus
ada beberapa prinsip dalam rezim kekayaan intelektual yang dikenal di Indonesia berdasarkan undang-undang masing-masing ya. Jadi hak cipta ini paling unik. Hak cipta ini mempunyai prinsip first to publish atau announce. Jadi siapa yang kibarkan bendera duluan atau siapa yang mengumumkan duluan. Untuk paten dan sampai rahasia dagang ini konsepnya sama, first to file, siapa yang mendaftarkan duluan. Jadi ini kira-kira prinsip dasarnya. Kenapa nanti hak cipta ini punya sedikit keunikan dari rezim kekayaan intelektual yang lain. Nah, berdasarkan analisis kami dari Subdirektorat Kekayaan Intelektual dan Promosi, jadi dari skripsi, tesis, disertasi yang pernah didaftarkan di UI ini ada beberapa kekayaan intelektual dari semua rumpun ilmu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama jelas ini hak cipta ya, karena memang ini berbentuk adalah sebuah karya tulis, tetapi di dalam tesis, skripsi, tesis atau disertasi itu ada potensi paten juga, ada juga potensi paten sederhana, ada potensi desain tulis dan seterusnya, tergantung rumpun ilmunya. Tetapi karena kita sekarang fokus hak cipta ya, nanti kita akan lebih banyak bercerita dan berdiskusi tentang hak cipta. Nah, dasar hukumnya apa hak cipta ini? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, di dalam undang-undang ini didefinisikan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak. Jadi ini ada dua nih, ada yang pencipta, ada yang penerima hak. Nanti kita bahas. Jadi untuk mengumumkan artinya juga karena sudah first to publish jadi diumumkan, dan juga ketika sudah mendapatkan pencatatan berarti harus ada izin ketika akan memperbanyak dengan batasan-batasan tertentu. Nanti juga ini kita bisa diskusikan. Nah, dalam hak cipta ini kita ada dua. Sebagai pencipta punya dua hak. Di pasal 5 ini bercerita tentang hak moral, artinya kita harus menyertakan ketika si pencipta, judul dan seterusnya. Ini biasanya dari sisi akademis mensitasi segala macam ya. Ini sebenarnya hak moral. Nah, karena hak cipta ini juga ketika pembuatnya kan mengeluarkan biaya, berarti otomatis punya hak ekonomi tercantum dalam pasal 8 dan pasal 9. Nah, ini merupakan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, skripsi, tesis, disertasi ini punya dua hak ketika didaftarkan, ada hak moral dan hak ekonomi. Bagaimana nanti bisa kita diskusikan. Nah, apa yang bisa dilindungi sebagai hak cipta? Nah, berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta ini banyak sekali. Arti hak cipta ini adalah sebuah kekayaan intelektual yang spektrum pelanginya itu paling banyak. Mulai dari buku, pamflet, karya tulis yang diterbitkan, semua jenis karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, ya, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, erasmus, modifikasi, segala macam. Dan ini banyak sekali sampai karya dokter. Tapi juga jangan lupa, kita di kampus pasti punya alat peraga. Bapak Ibu sekalian pasti pernah menciptakan sebuah alat peraga untuk kepentingan pendidikan, itu bisa didaftarkan ciptanya. Begitu juga lagu dan musik yang didaftarkan. Karya arsitektur, seni, peta, segala macam, sampai potret, sinematografi, itu bisa didaftarkan hak cipta. Jadi spektrumnya sangat luas sekali. Nah, namun fokus kita kali ini adalah di tesis, skripsi, disertasi, berarti karya tulis. Ya, yang mempunyai apa? Dua hak moral dan hak ekonomi. Juga ada yang tidak bisa dilindungi sebagai hak cipta. Menurut pasal 1 dan pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, hasil rapat lembaga negara tidak bisa, peraturan undang-undang tidak bisa dia sebagai hak cipta. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat juga pemerintah juga tidak bisa. Putusan pengadilan dan badan administrasi ini yang tidak bisa dilindungi. Di spektrum yang tadi itu yang bisa dilindungi. Jadi sangat luas sekali karya cipta yang bisa didaftarkan. Nah, masa berlaku hak cipta ini paling unik sekali, Bapak Ibu sekalian. Kenapa paling unik? Masa berlakunya sangat lama. Artinya ini bisa menjadi legacy terhadap keturunan kita nanti. Artinya kita sudah ada di dunia yang mana keturunan kita bisa melihat, oh iya, nenek moyang saya pernah menciptakan ini. Artinya ini luar biasa sekali. Ciptaan seumur hidup pencipta dan plus 70 tahun. Artinya buat individu yang menciptakan ini, perlindungannya katakanlah, let's say, mencipta di umur 40 misalnya.
ya. Umurnya sampai 80, berarti 40, 110 tahun. Berarti keturunan kita bisa melihat karya cipta dari kita pada waktu saat ini sampai dengan 110 tahun ke depan. Luar biasa sekali. Tetapi juga untuk ada 50-an untuk memiliki yang berupa badan hukum. Jadi ini memang ada sedikit perbedaan. Untuk ciptaan program komputer ini 50 tahun sejak pertama dipublikasikan. Kembali lagi ke prinsip hak cipta, first to publish. Ya, program komputer pasti saya yakinlah di VIA ini pasti pernah punya program-program komputer yang berhubungan dengan administrasi. Dan itu sebenarnya bisa didaftarkan sebagai hak cipta dengan masa perlindungan 50 tahun. Ya, pertunjukan, prosedur rekaman, lembaga penyiaran, semua berita ini uniqueness-nya ini karena sangat lama perlindungannya. Makanya betul-betul ciptaan kita berupa karya tulis sebaiknya jangan berakhir di perpustakaan, tetapi didaftarkan sehingga sertifikatnya itu bisa kita turunkan ke anak cucu bahwa ini loh yang pernah kita buat selama ada waktu di dunia. Pentingnya apa mendaftarkan hak cipta? Tentu jelas. Kalau kita analogikan adalah kita punya tanah, kalau tidak punya sertifikat tanah, jika terjadi sengketa akan susah pembuktiannya. Kita punya anak harus punya akta kelahiran. Kira-kira seperti itu. Apa yang kita hasilkan sebaiknya didaftarkan, menjadi catatan publik oleh negara. Ya, terus ketiga memberikan rasa aman. Artinya, oh ya, memang ini ada sertifikatnya, sah kita pemiliknya. Jadi inilah kenapa undang-undang hak cipta ini dibuat dalam rangka untuk melindungi para pencipta. Karena kita sering dengar sekali dispute sengketa tentang hak cipta ini sudah kita sering dengar lah. Biasanya ketika terjadi konflik atau terjadi dispute, ya ketika masuk ke pengadilan pasti faktor pembuktian. Pembuktian sah apa? Berarti dokumen yang disahkan oleh negara, dalam arti sertifikat cipta. Nah, hak cipta ini juga unik, bisa dialihkan. Mbak Anissa, ini Aku yang nge-lag apa? Iya. Oh, iya. Sepertinya Mbak Krisna yang nge-freeze ya. Oh iya. Aku pikir aku. Ya kita tunggu aja ya. Tunggu ya. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Sepertinya internetnya Pak Krisna unstabil. Saya coba follow up. Mbak Nisa, mau tanya sambil nunggu. Boleh Bu. Kalau kita daftarin dibayarin tuh bayar sendiri ya? Ada dana untuk pendaftaran nggak kayak dulu? Mau dijawab dulu? Satu lagi nih. Sambil nunggu. Sambil jalan. Kalau iya Bu Adek, sambil kan, nunggu Bu Adek. Iya, kalau untuk dana kan kemarin kita memang menganggarkan ya Mbak Pipit ya, tapi memang siap Bu Adek. Sebagai luarannya klaster ya. Jadi nanti siap Bu Adek. Dan setiap klaster itu kita batasin berapa ini? Berapa? 4 ya? 4. Nah, 4. Nah, sisanya bisa menggunakan dana pengembangan Mbak Pipit. Gitu. Oh, dana pengembangan dosen itu ya Bu Adek iya, ya? bisa. Oke. Iya. Oke. Untuk level kayak misalnya skripsi, tesis sama disertasi kan nggak didaftarin ya Bu Adek ya? Lebih pada jurnal ya, artikel jurnal. Itu ya, didaftarin, kalau mau didaftarin nanti ini Pak Krisna akan menjelaskan gitu ya. Ini sebentar Bapak Ibu, ini internetnya down, jadi saya pakai paket data, jadi. Oke. Siap. Sambil nunggu, maaf sambil nunggu supaya nggak ini kosong. Baik.
Kalau misalnya disertasinya katakanlah, artikelnya itu mahasiswa S1-nya bukan UI, Mbak Bu Adek. Berarti ya kita nggak bisa daftarin ya Bu Adek ya? Kalau itu saya nggak tahu jawabannya. Kalau mungkin Pak Krisna yang tahu jawabannya ya. Oke. Ya. Tapi saya kan di ITB ya. Saya daftarin disertasi saya di UI. Oh, daftarinnya di UI bukan di ITB? Bukan, kalau saya ya. Saya daftarin gitu. Tapi kan karena saya kan orang UI ya, gitu. Iya, betul. Dan dibiayain oleh UI ya waktu itu ya. Oh iya, itu dibiayain oleh UI ya, betul. Iya. Oke. Misalnya artikel mahasiswa ITB. Aku kopromotor Mbak Indri, berarti kopromotor 2. Etikanya nggak di UI ya, harus ITB yang daftarin ya, Mbak Indri ya? Ya tergantung kesepakatan bersama sih. Kalau saya gitu ya. Tapi nanti coba dari Pak Krisna ya. Saya takut salah jawabnya ya, gitu. Oke, siap. Untuk tanya jawab kita nanti di akhir ya Bu Rahma ya. Kita lanjutkan sambil nunggu. Siap. Ya. Oke, izin sambil nunggu. Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf, ini teknis internetnya down. Ya. Baik, ini kita sudah masuk ke. Sebentar, saya dulu. Oke, ya, ke pentingnya mendaftarkan hak cipta. Nanti kita bisa diskusi apa dan bagaimananya. Oke, sebentar ini. Waduh, ini belum bergerak ini, bentar. Ya, mungkin saya perbesar aja Ibu sekalian ya supaya ini tidak ya ini saya. Nah, baik. Nah, ini yang kita lanjutkan yang menjadi menarik. Jadi karena memang tadi bukan merupakan intangible asset, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, hak cipta ini itu bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia, meskipun pengadilan kita belum perbankan kita belum merencanakan, tapi next saya yakin ini bisa. Karena undang-undang sudah menjamin. Kenapa? Karena hak cipta mempunyai nilai ekonomi. Jadi ini menarik sekali. Kenapa ini aset? Bisa dijaminkan fidusia dengan nilai tertentu tentunya. Jadi ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa karya Bapak Ibu sekalian ini punya nilai ekonomi karena memang pada saat pembuatannya juga mengeluarkan uang kan. Nah, disitulah kira-kira cara ngitung paling gampang, ini loh biaya hak cipta untuk skripsi, tesis dan disertasi. Jadi ketika nanti didaftarkan, nanti akan ada kolom berapa biaya pembuatannya. Tidak sedikit, luar biasa. Nah, berikutnya adalah, ketika ini sudah didaftarkan, jika ada, katakanlah hak cipta ini bisa dari karya riset ini, akan dijadikan buku misalnya, publishing. Nah, ini akan ada namanya perjanjian lisensi, artinya para penerbit ya itu nanti jadi kalau perjanjian lisensi, jadi saya sedikit agak melompat bahwa di STP Direktorat Inovasi dan Sains Teknologi ini mempunyai 4 subdirektorat. Nah, subdirektorat yang mengelola mensosialisasi ini KI dari hasil riset semua aktivitas ini adalah subdirektorat kekayaan intelektual dan promosi. Nah, untuk yang berhubungan dengan mitra industri, katakanlah hasil riset Bapak Ibu sekalian, katakanlah disertasi atau tesis, itu akan dibuatkan buku. Nah, otomatis publishernya nanti akan ditangani oleh subdirektorat Sains Teknopark.
nanti kita akan melindungi kepentingan pencipta, dalam hal ini penulis. Royaltinya berapa, segala macam, nanti Bapak Ibu sekalian, jika ini memang akan diterbitkan dalam sebuah buku, ya akan penerbitnya nanti kita akan negosiasi royalti. Jadi ini salah satu tugas kami untuk membantu para inventor, para pencipta yang ada di Universitas Indonesia untuk fokus dengan tugas risetnya, biarkan tugas-tugas yang berhubungan dengan mitra kami yang menangani. Untuk apa? Untuk menjaga hak ekonomi dan hak moral dari para pencipta, para researcher Universitas Indonesia. Ini pentingnya. Jadi begitu katakanlah ada publisher atau penerbit yang ingin menerbitkan hasil karya ilmiah Bapak Ibu sekalian, kami yang akan menegosiasi. Kira-kira berapa royalti? Karena Pak UI tidak memungut royalti. Untuk buku diserahkan 100% kepada pencipta. Sesuai dengan peraturan rektor nomor 18 tahun 2015. Lanjut. Ya. Nah, dari sekian banyak privilege yang ada hak cipta, tentunya juga ada batasan. Nah, batasannya apa yang dianggap tidak melanggar hak cipta? Yaitu ketika kita menggunakan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, biasanya mensitasi lah ya. Nah, terus untuk keperluan pengadilan, untuk kuliah selama pendidikan dan seterusnya. Artinya bahwa ini ada batasan-batasannya, bahwa dari hak yang sekian hak yang diberikan oleh negara kepada pencipta tetap ada batasnya. Batasnya adalah pada poinnya adalah tidak untuk komersialisasi. Jadi untuk pendidikan, penelitian digunakan dan seterusnya. Ini ada batasan dari hak cipta. Oh, sorry. Ini ya. Nah, ini juga kenapa pentingnya kita mencatat karya cipta kita. Ini buat jaga-jaga apabila terjadi dispute, terjadi sengketa. Ya, jadi kita punya sertifikat, ibarat kita tanah, kita punya sertifikat hak miliknya. Hak cipta, kita punya sertifikat ciptaan. Sertifikat penciptaan ciptaan. Jika terjadi dispute, terjadi sengketa berdasarkan pasal 95 sampai dengan 109 Undang-Undang Hak Cipta, ada dua tempatnya untuk menyelesaikannya, arbitrase atau pengadilan niaga. Jadi ini clear bahwa sengketa hak cipta di dua tempat itu. Nah, ini yang penting sekali, bahwa kita reminding bersama-sama bahwa semua hasil riset Sivitas Akademika UI wajib didaftarkan untuk dilindungi kekayaan intelektual. Jadi ini wajib, Ibu, berdasarkan peraturan rektor nomor 18 tahun 2005 tentang kekayaan intelektual. Jadi perlindungan, jadi kami dari DSTP dalam hal ini Subdit KI dan Promosi memang kita bertugas untuk melindungi semua karya cipta, semua hasil riset dari Sivitas Akademika UI. Bagaimana perlindungannya? Ya didaftarkan otomatis. Nah, ini penting. Yuk, karena sudah ada sedikit gambaran sambil kita diskusi, ya kita daftarkan skripsi, tesis, dan disertasi kita. Ya, di samping itu juga kita bukan hanya hak ciptanya, nanti juga bisa kita ekstrak lagi. Apakah skripsi, tesis, disertasi dari VIA ini punya KI yang lain? Paten sederhana misalnya menemukan satu metode, menemukan satu proses, itu bisa didaftarkan paten sederhananya dengan masa perlindungan 10 tahun. Atau jika memang ditemukan, wah ini ada langkah invensi, ada kebaruan, ada novelty, biasanya disertasi ya ingin untuk novelty nih. Oh, ada novelty-nya nih. Satu, syaratnya paten masuk. Terus ada langkah invensi masuk. Ini bisa di aplikasi industri masuk, bisa didaftarkan paten dengan masa perlindungan 20 tahun. Ketika diekstraksi dari skripsi, tesis, disertasi ini muncul, oh novelty-nya ada. Oh, ini ada bisa merubah satu langkah misalnya, atau memperbaiki
teknologi yang sebelumnya, memperbaiki metode sebelumnya. Dan ternyata novelty ini bisa diterapkan dalam industri. Paten sederhana masuk. Artinya bukan hanya hak cipta yang bisa didaftarkan, tetapi isinya bisa diekstrak lagi kira-kira apa yang bisa didaftarkan. Kira-kira demikian Ibu Wadek, Ibu Dr. Febria, dan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita masuk ke sesi diskusi. Nah, kira-kira apa yang bisa kita diskusikan untuk melengkapi informasi diskusi kita kali ini. Sekian, makasih. Waduh, udah ada langsung yang ini nih, langsung yang bertanya. Ini menarik soalnya Pak Krisna ya. Oh gitu ya. Apalagi kemarin kasusnya MS Glow sama PS Glow ya. Iya, betul. Iya. Silakan Nisa. Baik, mungkin tadi yang pertama kali raise hand Bu Rachma ya. Silakan kepada Bu Rachma. Izin saya bertanya, Bu Wadek. Suara saya kedengeran nggak, Mbak Nisa? Terdengar, Bu. Kedengaran. Oke. Maaf, sedang ada di luar. Pak, terima kasih ya Pak pencerahannya. Kita yang ilmu administrasi butuh nih informasi seperti ini. Nah, pertanyaan saya gini Pak, ini kan saya mulai dulu dengan pertanyaan yang pendaftaran skripsi, tesis, sama disertasi ya Pak. Ya. Itu kan yang nulis mahasiswa kita nih Pak. Betul. Walaupun sebenarnya bisa dikatakan tuh entah ide atau teori dan sebagainya ya, termasuk pendampingan kan kita yang melakukan. Nah, pada saat pendaftaran itu apakah hanya nama mahasiswa kita itu saja yang muncul atau juga dengan dosen pendampingnya? Ya, kalau di tesis pembimbing sebagai pembimbing, kalau disertasi berarti promotor dan kopromotor. Nah, bagaimana urutannya Pak? Ya, apakah si mahasiswa yang urutan pertama kan gitu ya Pak ya? Terus promotor urutan kedua, kopromotor 1 urutan ketiga, kemudian kopromotor 4 urutan keempat, begitu ya Pak? Karena ini kan persoalannya minta KTP Pak, kesulitannya Pak, minta KTP semua. Oke, itu pertanyaan pertama. Ini masih ada relevansinya. Kedua Pak, tadi yang saya sudah tadi tanyakan, misalnya kita bimbingnya bukan di UI Pak, katakanlah di Universitas X ya Pak. Posisi kita sebagai, karena bukan sebagai dosen tetap di sana, berarti sebagai kopromotor ya, atau pembimbing 2 kalau di tesis. Nah, berarti kita daftar di UI nggak bisa ya Pak ya? Iya, ya? Baik. Oke, saya kumpulkan dulu nih Bu, nanti saya jawab. Oke, terus yang ini yang terakhir juga penting Pak. Baik. Teman saya pernah bilang gini, kan saya punya sertifikasi 20 berapa ya, 22, 27 gitu, banyak deh Pak. Saya punya sertifikat ini, apa namanya, yang HKI untuk buku dan sebagainya. Ya. Terus teman saya bilang gini, kenapa harus pakai nama UI? Kenapa nggak langsung nama sendiri aja? Kan tinggal online aja, cuma bedanya 200.000 pendaftaran dengan UI dan non UI. Kalau tidak salah ya Pak ya. Dan memang kalau lewat UI waktunya memang lebih cepat gitu. Masalahnya kalau lewat UI kan dari sisi ekonominya diatur sama UI. Nah, saya ingin mohon pencerahan Pak, plus minusnya ya, lewat universitas atau lewat institusi dengan kalau kita daftar sendiri. Boleh tanya gitu nggak apa-apa ya Pak ya? Oh baik, terima kasih sekali ini Bu. Jadi kita memang harus sharing. Ini kan luar biasa pertanyaannya. Baik. Oke, terima kasih itu saja. Terima kasih Bu Wadek, Mbak Nisa. Baik, Ibu Rahma. Sama-sama, Pipit. Izin saya menjawab ini. Aja ya Pak Krisna. Iya, baik, terima kasih. Jadi ya, ini masalah nama yang ada di sertifikat. Jadi ketika membuat satu karya cipta ini kan tidak solo karir ya. Tadi disebutkan ada mahasiswa, ada dosen pembimbing, promotor dan seterusnya. Nah, ini nanti semua diikutkan. Otomatis yang secara etik yang menjadi nama pertama adalah mahasiswa yang bersangkutan ya, karena mahasiswa ini yang menulis. Nah, berikutnya adalah silakan sesuai kesepakatan ditulis saja siapa saja yang terlibat. Nah, nanti semua namanya akan muncul dalam sertifikat pencatatan penciptaan. Jadi nggak ada sebaiknya etiknya adalah mahasiswa di urutan pertama karena yang menulis, yang mengerjakan risetnya. Jadi pembimbing dan seterusnya ya silakan di nomor urut itu silakan dinegosiasikan ya, etikanya juga pembimbing atau promotor itu pasti yang di urutan kedua dan seterusnya. Jadi, ini teknis negosiasi, silakan Ibu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau membimbing di tempat lain? Nah, ini menarik. Artinya begini. Jika Universitas X tersebut tidak mendaftarkan,
Ya, ini kan masalah mendaftarkan ya. Ya, bisa dialihkan ke UI. Jadi hak pengelolaannya ada di UI. Jadi nanti kan ketika kita mendaftarkan kekayaan intelektual nanti kan ada surat pengalihan hak, ya. Silakan saja jika memang diizinkan oleh penulis pertama. Artinya silahkan didaftarkan, tetapi pertanyaannya adalah apakah universitas tersebut mendaftarkan atau tidak. Jika universitas tersebut mendaftarkan, ya otomatis atas nama universitas tersebut, ya. Tetapi ingat, yang penting adalah nama Bapak Ibu sekalian sebagai pembimbing atau promotor kan tetap ada di sertifikat ciptaan. Ya, jadi pentingnya adalah pencatatan nama. Namanya sudah ada di sertifikat ciptaan. Jadi kalau institusi silahkan apakah universitas terkait mendaftarkan atau tidak. Ya, tapi pada prinsipnya adalah yang menjadi wajib adalah seluruh hasil riset dari Sivitas Akademika UI wajib dialihkan ke UI. Ini peraturan rektor nomor 18 tahun 2015 dengan tidak menghilangkan hak ekonomi penciptanya. Jadi hak ekonominya tidak hilang, hanya pengelolaannya saja untuk mempermudah. Jadi kita yang mengelola, kita mencatatkan karena itu akan menjadi intangible asetnya UI. Tetapi hak ekonominya Bapak Ibu sekalian pencipta tidak hilang. Ketika katakanlah ini menjadi buku atau menjadi sesuatu yang diterapkan dalam industri terjadi. Karena apa? Ketika ini didaftarkan di UI melalui DISTP dalam ini di Subdit KI, maka akan tercatat ketika ada industri yang tertarik atau ada pihak luar yang tertarik dan menghasilkan suatu nilai ekonomi, kami akan negosiasi. Kami akan memberikan hak-hak ekonomi dari para pencipta ini sesuai dengan peraturan rektor. Jadi hak ekonominya tidak hilang. Nah, berikutnya adalah daftar melalui UI atau sendiri. Jika Sivitas Akademika wajib mendaftarkan ke UI karena nanti ada pengalihan hak karena itu wajib. Jadi Sivitas Akademika UI wajib mendaftarkan dan mengalihkan hak ciptaannya ke UI. Tapi ingat, dengan tidak menghilangkan hak ekonomi. Jadi hak kepemilikannya dialihkan, tapi hak ekonominya tidak hilang. Karena kami yang akan melakukan perlindungan hukum, Bapak Ibu sekalian. Ketika terjadi dispute, kami akan melakukan perlindungan hukum. Ketika sebuah karya cipta ini punya nilai ekonomi dan diminati oleh mitra industri, nah kami akan menegosiasi royaltinya. Jadi itulah salah satu tugas dari Direktorat Inovasi dan Center Teknopark. Kita melindungi semua karya cipta inovasi dari Sivitas Akademika UI dan tidak menghilangkan hak ekonominya. Begitu Ibu Rahma, kira-kira apakah menjawab? Kalau masih ada yang ini silakan kita bisa diskusi. Saya mau nanya yang lain, tapi kalau ada yang nanya, saya terakhir aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Ibu Rahma. Terima kasih, Bu Rahma. Ditunggu nanti pertanyaannya. Baik, selanjutnya Ibu Iksora. Mbak Iksora, dipersilahkan untuk bertanya. Belum di-mute tuh, belum di-mute. Iya udah. Ini Ibu lagi, Icai juga. Iya, Pak Krisna. Jadi Mbak Iksora ini dipanggilnya Mbak Icai. Oke, baik. Silakan Mbak Icai. Selamat pagi Prof. Krisna, Mbak Indri, Mbak. Saya belum Prof. Oh iya. Kalau didoain boleh, tapi masih dalam sama. Amin. Bercanda. Ya, monggo silakan Ibu. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya sebenarnya disertasi saya ini, maksudnya saya baru selesai disertasi. Kemudian apakah ringkasannya itu bisa dibuat menjadi buku gitu Pak. Kemudian yang didaftarkan hak ciptanya adalah disertasinya atau bukunya nanti yang sudah jadi. Kebetulan kayak bukannya kenapa, tapi kemarin ringkasan disertasinya banyak yang minta gitu Pak. Kemudian ini saya kasih ke ini ya, ke situ ya, kemana-mana saya sendiri udah nggak tahu itu sampai mana gitu Pak. Baik, terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih. Panggil aja Ibu Isa ya. Kalau masalah. Cai. Ya, Ibu Iksora deh kalau gitu, biar gampang. Nah, jadi begini. Jadi begini, ini dua-duanya bisa didaftarkan, ya. Jadi disertasinya sendiri ya, ini dari kedokteran sudah banyak mendaftarkan disertasi hak ciptanya. Dan ketika muncul buku juga didaftarkan juga.
Jadi punya 2 KI ini lumayan juga nih Bu. Bisa didaftarkan dua-duanya. Jadi sesuai dengan kembali saya ke sini ke ruang lingkupnya ya supaya biar lebih jelas lagi. Jadi ya ini. Jadi apa yang bisa didaftarkan, buku, pamflet, segala macamnya kata-kata buku. Jadi dua-duanya bisa didaftarkan. Artinya akan dapat 2 sertifikat loh. Nampet lah. Dan apabila hasil, jadi gini, yang hasil disertasi tadi pasti ada novelty-nya kan. Yuk coba kita bisa diskusi nanti, apakah punya potensi KI yang lain selain hak cipta. Nah, novel tadi ini apa? Apakah sebuah metode atau sebuah proses atau apa? Syukur-syukur bisa ada paten sederhananya. Ini nambah lagi KI-nya. Jadi dari disertasi ini bisa lebih dari 1 kekayaan intelektual. Jadi karena ini kata kuncinya novelty kan. Nah, ada novelty berarti 1 masuk syarat dari paten. Kedua, apakah terjadi perbaikan dari sebelumnya? Artinya misalnya sebuah metode atau apa. Nah, ini masuk. Nah, hilirisasinya apa? Apakah novelty ini bisa diduplikasi, bisa diterapkan dalam industri? Ketika ini masuk 3-tiganya, yuk daftarkan paten sederhana ini. Kira-kira begitu, Ibu ya. Jadi luar biasa nih kalau mau diekstrak ini ada lagi KI-nya nih. Baik Pak. Ya, okay. Terima kasih. Tapi berarti yang lebih penting sekarang adalah saya mendaftarkan yang disertasi dulu aja ya. Iya, kalau ditanya pentingnya sih, kalau ditanya penting yang mana itu ibarat kita ditanya penting mana narik napas sama ngeluarin napas, sama-sama penting Bu. Karena itu punya diperbolehkan dalam pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi sama-sama penting. Tapi monggo silahkan mana yang menjadi prioritas. Yang penting kata kuncinya didaftarkan supaya dilindungi. Kita supaya punya sertifikat. Makasih kembali. Terima kasih Mbak Icai. Jadi yang udah ada produknya Mbak, disertasi kan udah ada tuh ya kan, bisa diajukan gitu. Mungkin sebagai informasi juga ya Pak Krisna, semuanya Bapak Ibu, bahwa untuk di VIA ini kami untuk pengajuan HKI itu dilakukan secara kolektif oleh unit riset. Para Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa dapat mengajukan permohonan ke WD1 dengan melampirkan KTP pemilik karya dan karyanya begitu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Baik Pak, sambil nanya, sambil menunggu yang lain nanya, saya mau nanya boleh ya Pak? Yeah. Silakan monggo Ibu Wadek. Oh, bukan Bu Wadek Pak. Saya staf karena saya dipanggil saya ini deh, saya nanya deh. Ijo-ijonya Ibu Fibrian makanya monggo silakan. Bu Wadek dulu, saya dulu nih Bu Wadek dulu, monggo Bu. Ya, jadi ini Pak Krisna, kalau dalam satu tugas akhir gitu ya, maksimal berapa sih yang kita bisa daftarkan HKI-nya gitu ya? Tadi kan misalnya contohnya ya Mbak Ica itu disertasinya, terus kemudian bisa modelnya, terus kemudian diprintilin lagi jadi publikasinya gitu ya. Apakah kemudian itu kan berasal dari satu resource ya? Dan itu apakah yang ada menyalahi atau tidak gitu ya? Ya. Itu sih Pak Krisna ya. Baik, terima kasih Pak Alek. Jadi kita mengacu ke pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta ya. Berarti bisa semua itu. Banyak bisa, ya berarti ya. Banyak, makanya ini spektrumnya luas sekali. Masa perlindungannya paling lama. Oke, berarti pada saat kalau misalnya Mbak Ica waktu itu presentasi gitu ya, dan presentasinya dibuatkan video. Nah video itu juga bisa masuk dalam hak cipta juga ya. Oh iya. Bisa tuh Jai. Baik, makasih Pak Krisna. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Indri. Baik Pak, saya lanjut pertanyaan ya Pak ya. Sebenarnya untuk pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan barusan pertanyaan sudah hampir sama pertanyaan dengan Bu Wadek. Karena kan saya di unit terima ini beberapa dosen mengajukan gitu. Nah, pertanyaan saya seperti misalnya riset Pak, itu kan ada produknya proposal, kemudian nanti ada laporan akhir, dan yang terakhir itu outputnya seperti artikel atau jurnal begitu.
apakah tiga-tiganya itu bisa diajukan? Gitu ya Pak ya, yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya prosesnya itu berapa lama? Karena memang ini pertanyaan hampir semua dosen gitu ya. Prosesnya itu berapa lama sih Mbak? Gitu kan. Karena saya pribadi juga selama ini belum bisa memastikan, belum bisa memberikan jawaban berapa lama waktu dari pengajuan sampai dengan terbitnya proposal. Kemudian yang ketiga, dalam hal misalnya buku yang sudah dibuat gitu ya Pak ya. Misalnya buku yang sudah terbit di tahun 2018. Kemudian salah satu pemilik karyanya itu sudah meninggal gitu Pak. Kemudian tim penulis yang lainnya ingin mengajukan hak cipta. Itu bagaimana Pak untuk tanda tangan dan KTP-nya? Demikian Pak. Oke, baik. Jadi kalau hasil riset biasanya etikanya dulu di hasil akhirnya ya. Artinya hasil akhir itu yang didaftarkan, karena itu yang sudah final. Nah, hasil final ini kan bisa diekstrak lagi, ya. Karya tulisnya jelas itu hak cipta. Nah, apakah di hasil riset ini punya potensi KI yang lain? Hasil yang sudah final ini. Nah, itu perlu diskusi biasanya. Jadi tidak ada batasan. Artinya dalam satu hasil riset itu kan punya potensi banyak KI yang bisa didaftarkan. Tidak ada batasan, tetapi etiknya adalah hasil akhir yang didaftarkan. Dari hasil itu kita ekstrak lagi, kita bedah lagi apakah ada hal yang lain selain hak cipta. Misal metode misalnya, proses misalnya, itu bisa didaftarkan ke KI yang lain, paten sederhana misalnya. Jadi itu kira-kira itu jawaban singkatnya, nanti detailnya kita bisa diskusi. Nah, pertanyaan bagaimana jika salah satu penciptanya meninggal dunia? Ini pernah ada kasus di UI juga. Waktu itu adalah pencipta kapal datar. Beliau sudah meninggal, salah satu dosen di teknik, dan kita hubungi adalah ahli warisnya. Jadi karena ini secara hak milik sudah menjadi milik UI, tetapi kan ada hak ekonomi di situ. Ada ahli waris, jadi dimintakan tanda tangan ahli warisnya dengan menyertakan surat keterangan sudah meninggal dunia. Begitu Ibu, kira-kira jawabannya. Baik, makasih banyak Pak Krisna. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang lainnya, ada yang mau tanya lagi? Ya, Bu Maria Eri, Bu Eri, silakan Bu Eri. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Mohon izin Bu Adek. Untuk ini tanya ya Pak Krisna, tadi kan kalau Bu Adek tanya dalam satu hasil karya itu bisa macam-macam. Nah, kadang-kadang dalam artikel yang publikasi, apakah artikel yang publikasi bisa juga didaftarkan hak ciptanya, karena kan sudah publikasi ya. Kemudian kadang-kadang artikel yang publikasi itu kan bisa 10 orang gitu ya. Tadi terkait dengan 10 orang ini mungkin jauh-jauh dan susah dapat KTP-nya. Apakah KTP-nya boleh virtual gitu ya? Kirimnya gitu. Jadi kan mungkin fotokopinya. Dan apakah bisa 10 orang atau ada maksimal cuma berapa orang yang bisa didaftarkan? Itu Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Eri. Menarik nih kayaknya. Publikasi, ya. Nah, prinsip dari hak cipta adalah first to publish. Artinya siapa yang mempublikasikan duluan. Ya, berbeda dengan paten. Kalau paten sudah dipublikasikan, udah nggak bisa didaftarin. Tapi kalau hak cipta sudah dipublikasikan, ya kan first publish. Nah, pendaftaran ini adalah untuk pencatatan negara, pencatatan. Jadi kan ada ranah etik, ada ranah legal. Nah, pencatatan sertifikat ini adalah untuk ranah legalnya. Jadi ketika terjadi sesuatu, saya sudah daftarkan hak ciptanya loh. Nah, kalau etiknya kan memang kita tidak boleh mengutip, mensitasi tanpa menyebutkan penciptanya kan. Itu etiknya gitu. Jadi silakan saja didaftarkan. Tidak ada batasan jumlahnya berapa Ibu. Jadi, otomatis KTP-nya juga pasti di fotokopi ya. Ya, artinya dalam nggak harus KTP asli, di scan atau apalah itu teknisnya. Jadi pada prinsipnya bisa. Jadi silakan didaftarkan untuk pencatatan, karena kan KI ini sifatnya teritorial ya Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya berlaku di negara Indonesia. Nah, tetapi kalau misal sudah dipublikasi itu kan internasional kan. Tapi sifatnya adalah etik.
ya plagiasi segala macam itu kan etik. Ketika masuk ke dispute ke litigasi ya berarti salah satu pembuktiannya adalah di sertifikat hak cipta. Pada prinsipnya nggak apa-apa, didaftarkan saja, tidak ada batas. Demikian Ibu Eri. Terima kasih Mbak Krisna. Ya Ibu Rahma nih, saya share lagi. Ya silakan Bu Rahma. Ada yang nanya lagi nggak Mbak Anissa? Belum Bu. Monggo, belum, Bu. nggak apa-apa ya. Aku tanya ya Pak. Pak Krisna, makasih Pak. Saya mau tanya begini Pak. Saya itu pernah ya kan, saya termasuk yang rajin mendaftarkan hak cipta. Nah itu pernah saya bukan disindir sih ya, dikasih tahu. Bu, kalau yang didaftarin nggak usah yang perintil-perintil Bu, yang tinggi aja value-nya, misalnya seperti artikel jurnal gitu. Dulu kan saya pernah daftarin proposal riset ya Pak ya, saya daftarin ya, supaya ya value-nya sama dengan Bapak, menginikan proposal riset saya gitu, karena pernah proposal riset saya diikuti oleh teman dari fakultas lain. Nah, apakah benar itu ya Pak ya? Sebaiknya yang kita daftarkan yang value-nya tinggi. Contohnya adalah mendaftarkan di artikel yang Scopus Q1 sampai Q4 misalnya begitu Pak ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua saya Pak Krisna, masih kembali pada pertanyaan sebelumnya. Misalnya di perguruan tinggi X ya, saya sebagai kopromotor 2. Kalau saya daftarkan via UI, tentunya kan dapat fasilitas dari UI ya, di mana kalau tidak salah pembayarannya berapa ya Mbak Nisa ya, 200.000 atau 400.000 gitu, saya lupa ya. Saya pernah waktu itu memposisikan pada urutan keempat Pak, jadi mahasiswa urutan pertama. Nah ya kemudian saya dihimbau oleh salah satu staf di tempat Bapak ya, belum Bapak waktu itu sebelumnya, karena ini memberikan value buat UI Bu, jadi Ibu semestinya yang masuk ke urutan pertamanya, karena nanti pendaftarannya atas nama UI. Ya padahal itu jelas kan entah artikel jurnal maupun disertasi publish-nya di perguruan tinggi bukan UI Pak. Ya, Pak Krisna nangkap masuk pertanyaan saya ya Pak ya. Ya, karena ini bicara etika aja sih kata saya kan, saya bicara etika dong kan dari sana. Tapi dari sisi UI yang mendaftar berarti kan harus UI yang dapat poin. Kalau misalnya nanti bukan nama Ibu sebagai dosen tetap UI, poin kita apa? Kita kan nggak mungkin mengklaim bahwa ini adalah UI Bu, karena Ibu yang daftar bukanlah orang UI gitu. Nah, gimana kira-kira? Mohon pencerahan Pak Krisna. Terima kasih. Mbak Nisa, makasih. Mohon maaf ya nanya terus. Ya, ini menarik. Jadi begini. Kalau kita mengacu ke peraturan rektor nomor 18 tahun 2018 kan sivitas akademika. Artinya ketika Ibu menjadi satu-satunya sivitas UI yang mendaftarkan, berarti ya atas nama Ibu Rahma. Untuk UI ya, karena UI yang mendaftarkan. Tetapi jika ada ternyata Universitas X itu sudah mendaftarkan, ya berarti ya sesuai dengan urutan yang ada. Ini kan konteksnya UI, kita kan bicara UI ya. Jika memang ini adalah memang hasil risetnya Ibu, begitu ya. Ketika mau didaftarkan ya silakan atas nama Ibu sebagai yang pertama. Karena kalau di luar UI kan tidak mungkin, akan susah secara administrasinya. Otomatis yang pertama nggak ada masalah sih Ibu. Itu masalah. Pak, ini misalnya artikelnya Pak, nama pertama mahasiswa katakan perguruan tinggi X ya, nama kedua dosen di perguruan tinggi X, nama ketiga dosen di perguruan tinggi X. Saya nama keempat nih Pak di artikelnya ya Pak ya, karena saya kopromotor 2 kan begitu, urutan kan berdasarkan urutan posisi Bapak tahu ya ujian karena. Tapi perguruan tinggi tersebut nggak daftarin Pak. Kemudian saya yang berinisiatif dan mereka semua setuju gitu ya Pak ya. Ya, nah, apakah berdasarkan urutan artikel atau harus nama saya di pertama karena UI ingin mendapatkan poin sebagai perguruan tinggi yang mendaftar? Ya, nomor urut ini kan negosiasi Ibu ya. Artinya begini, kalau kita bicara UI berarti bicara etik ya. Artinya begini, kalau semuanya UI berarti kan jelas kan nomor urutnya. Tapi ketika ada non UI yang mendaftarkan adalah sivitas UI, berarti ya dia yang harus yang jadi yang pertama. Oh, jadi saya nggak mungkin tetap di urutan keempat ya. Jadi saya maju ke urutan pertama karena saya satu-satunya yang menjadi sivitas akademika UI di situ, gitu ya Pak ya? Iya, silakan dengan tentunya dengan izin dari tim ya. Etiknya tetap kan harus kita minta izin lah. Artinya ini kan saya daftarkan, saya harus sesuai dengan peraturan internal UI, saya harus menjadi urutan yang pertama.
atau apa, silahkan saja Ibu. Itu clear, negosiasi lah ya. Kira-kira ya, bisa ditangkap ya. Oke. Ya, baik. Oke, siap Bapak. Nah, pertanyaan pertama gimana Pak ya? Apakah semua yang perintah perintil itu kita daftarkan atau sebaiknya ya? Maksudnya begini, dia lu level lo udah tinggi, masa kayak gitu juga lo daftarin, katanya gitu kan. Ya, begini Ibu. Ya, kalau kita bicara pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, kan masuk semua tuh ya. Betul Pak, masuk semua. Kita lihat di ruang lingkupnya masuk semua. Secara undang-undang memperbolehkan, silahkan kalau kita bicara undang-undang. Tetapi ketika kita bicara riset, ya berarti kan di riset ini kan berarti ada hal-hal yang harus dilindungi. Pertama, apakah proposalnya karena saking pentingnya harus kita lindungi sehingga kita daftarkan duluan? Ataukah yang penting adalah di hasil akhirnya? Nah, ini ada di para periset yang lebih mengetahui tentang tingkat kepentingannya, tingkat untuk perlindungannya lebih penting yang mana? Oke, clear. Baik. Gitu, Ibu. Baik, paham. Ya. Saya maksudnya sangat paham, Pak. Jadi balik kepada kami sebagai periset ya. Iya. Ya, seberapa penting itu untuk diprotek sehingga perlu kita daftarkan dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, begitu ya, Pak ya? Iya, Ibu, betul. Oke. Nah, pertanyaan penting juga yang kami ingin ajukan sebagai rumpun sosial humaniora, Pak. Kalau teknik itu kan jelas ya, Pak ya, untuk paten ya. Kalau kami patennya apa ya, Pak ya? Ini menarik lagi, Ibu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan teman-teman dari psikologi. Ternyata di psikologi banyak menghasilkan paten sederhana setelah dianalisis. Banyak alat ukur psikologi. Ini alat ukur berarti paten sederhana. Ya, jadi tidak semua rumpun sosum itu tidak bisa menghasilkan paten, bisa. Ketika setelah kita diskusi di ekstra melihat pemetaannya, oh ini bisa, ini tidak. Jadi itu memang perlu ini Ibu, perlu kita diskusi khusus ya. Artinya dari tesis, dari disertasi, atau mungkin dari skripsi, kita bedah apakah ada potensi KI yang lain. Jadi kalau hak cipta otomatis karena itu memang bagian dari pasal 40 hak cipta, tetapi KI yang lain itu kemungkinan ada ketika kita bedah lagi. Apakah menemukan metode baru? Apa menemukan satu proses yang memang memperbaiki proses sebelumnya? Itu bisa didaftarkan paten sederhana. Jadi tadinya saya tidak tahu apakah ketika diskusi dengan teman-teman dari psikologi, oh ternyata ada. Dan sekarang saya sedang membantu teman-teman dari psikologi untuk mengisi draft patennya. Jadi why not? Ternyata sosok bisa juga. Itu Bu Rima, contoh kasusnya. Kalau boleh Pak, ada contoh paten sosial yang bisa diberikan sehingga nanti kami bisa belajar ya Pak ya, karena ini pertanyaan dari zaman Bu Ima sampai sekarang tuh saya nggak pernah dapat contoh paten sosial Pak. Sosial betul. Oke. Nanti begini ya, nanti fasilitasi izin Pak. Baik, jadi begini, nanti saya kan sedang ongoing proses membantu teman-teman psikologi untuk mendaftarkan paten sederhananya. Nanti jika memang sudah final, sudah bisa didaftarkan, sudah ada. Jadi kan kalau di paten itu kan ada proses pendaftaran dulu, nanti ada pemeriksaan substansi. Jika memang ternyata layak mendapatkan paten, akan muncul sertifikat paten. Jadi ada proses. Nah, mungkin nanti setelah dari psikologi ini selesai draftingnya, sudah didaftarkan, nanti kita bisa diskusi. Ada contohnya nanti. Jadi ini milestone sebenarnya untuk rumpun sosum ternyata bisa. Begitu Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Kami tunggu ya Pak diizin ya kalau boleh, kalau sudah selesai best practice-nya bisa kami peroleh Pak. Siap. Mbak Anissa dan Bu Wadek 1. Oke, makasih banyak Pak Lisa. Cukup pertanyaan dari saya Bu Anissa, saya serahkan kembali. Baik, makasih Bu Rahma. Ini Bu Eri yang angkat tangan lagi. Silakan Bu Eri kalau mau bertanya. Ya, mau tanya lagi boleh ya Pak? Siap Ibu. Jadi kalau misalkan UI berkolaborasi dengan satu institusi gitu ya. Kemudian dananya adalah dari UI dan dari institusi tersebut. Kemudian diciptakan suatu aplikasi. Nah, aplikasinya ini memang dibuatkan oleh outsource. Apakah aplikasi ini bisa dimintakan hak cipta dari UI atau tidak boleh? Terima kasih Pak.
Iya, baik Ibu. Jadi ini menarik. Jadi begini, ketika ini kerjasama dengan UI, dengan mitra lah, saya sebutnya mitra ya Ibu ya, itu bisa menjadi kepemilikan bersama. Ya, jadi tetap yang mendaftarkan UI, yang hak surat pengalihan haknya ada di UI, tetapi yang tercatat dalam sertifikat ciptaan adalah semua yang terlibat. Nah, semisalnya aplikasinya di outsource, kan ini kalau di outsource ya, yang outsource-nya tidak masuk Ibu, karena kan dibayar untuk itu. Jadi tetap Ibu Bu Eri dan tim ya dari mitra mungkin Universitas X atau apalah itu nanti yang akan tercatat dalam ciptaan. Begitu Ibu. Makasih Pak. Kemudian kalau mau mengajukan hak cipta itu boleh backdated-nya berapa lama ya Pak? Maksudnya ini kan misalkan baru tahu gitu ya, misalkan terus sementara kita kan udah bimbing skripsi atau disertasi atau tesis udah dari yang 10 tahun yang lalu, ada yang mungkin udah 20 tahun yang lalu baru tahu, mau itu boleh nggak? Boleh aja Bu, selama belum didaftarkan. Oh, baik Pak, makasih. Jangan lupa modelnya juga Mbak Eri. Ya, kalau ketemu model, ketemu metode, ketemu proses, monggo kita bisa diskusi apakah ini ada KI yang lain atau tidak. Baik Pak, terima kasih Bu Ade, Mbak Anissa. Kita harus sering-sering mengekstrak disertasi, tesis ini jadi tidak hanya hak cipta, tapi KI yang lain bisa didaftarkan. Baik, makasih Bu Eri dan Pak Krisna. Bapak Ibu yang lain, teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya? Nggak ada ya. Baik, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir Bapak Ibu semuanya. Nanti materi, rekaman, dan sertifikat kami kirimkan melalui email yang didaftarkan dalam daftar hadir. Mungkin sudah ya Bu Indri ya? Mau dicukupkan? Ya baik, mungkin saya sedikit menambahkan. Sosialisasi kali ini adalah sebenarnya bukan hanya hak cipta ya. Jadi kita bedah lagi hasil karya tulis itu. Jangan hanya hak cipta. KI yang lain coba. Mungkin ketemu paten sederhana, mungkin ketemu apa gitu ya. Jadi yang ada di KI yang lain. Jadi kalau bisa sih lebih dari satu. Jadi selain hak cipta ya, kita biasanya kalau disertasi ketemu novelty, nah kita kejar novelty-nya. Apakah bisa diterapkan di industri atau tidak, di hilirisasi atau tidak. Ketika bisa, kemungkinan bisa paten sederhana. Kita cek, oh novelty-nya ternyata ada novelty memang dari sisi idea, ada novelty ada perbaikan dari yang sebelumnya, ya dari prior art-nya, itu bisa didapatkan. Tapi memang kita perlu diskusi. Jadi memang untuk yang pendaftaran paten sederhana memang ada sesi khususnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika disertasi Bapak Ibu sekalian kira-kira punya KI yang lain, ayo bisa menghubungi kami dari KI untuk diskusi apakah ini punya potensi yang lain atau tidak. Jadi karena sekarang fokusnya kita ya kira-kira inilah gambaran spektrum dari hak cipta, sangat luas sekali dengan perlindungan yang sangat lama. Tetapi sekali lagi dari skripsi tes disertasi kita ekstrak lagi, kita bedah lagi, kita audit lagi apakah ada KI yang lain. Jadi dalam satu riset kemungkinan besar ada KI yang lain selain hak cipta. Demikian Ibu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Krisna. Baik, Bu Indri ada tambahan? Iya, mungkin tanya ya Pak Krisna tadi menarik ya. Artinya dari satu karya bisa banyak KI-nya gitu. Nah, untuk tadi ya, apakah metode yang baru gitu ya, ataukah kemudian satu yang baru. Nah, itu bagaimana caranya ya Pak Krisna ya? Artinya gini, untuk kemudian kita membedahnya gitu ya, apakah dari pemohon itu kemudian mengajukan permohonan ke DSTP, nanti DSTP yang kemudian mengkajinya, kemudian menyatakan bahwa ini bisa gitu ya untuk
ajukan untuk paten sederhana ataukah kemudian tidak bisa untuk diajukan ke paten sederhana. Jadi keputusan bisa atau tidak bisanya suatu, misalnya kami membuat misalnya roadmap gitu ya, atau misalnya buat blueprint. Nah, itu apakah kemudian itu bisa juga dijadikan sebagai paten sederhana, dan ketika kemudian tidak bisa menjadi paten sederhana, apa kemudian yang kriterianya yang menjadikan itu bisa ditolak gitu. Seperti itu Pak Krisna mungkin ya. Ya baik ya, silakan aja Ibu. Artinya gini, silakan menghubungi kami ketika memang ada disertasi atau yang punya potensi KI yang lain selain hak cipta. Jadi memang nanti kita audit. Saya pernah membantu salah satu mahasiswa S3 kedokteran. Jadi waktu itu kebetulan hasil disertasinya sedang didaftarkan, terus beliaunya ini mengatakan, Pak, saya ini sebenarnya menemukan metode baru. Metodenya seperti apa? Akhirnya dibukalah disertasinya. Oh ini. Oh ya, akhirnya setelah kami audit, setelah kami cek, oh ini punya potensi paten sederhana karena menemukan satu metode, memperbaiki metode yang lama. Oh bisa. Akhirnya langkah berikutnya adalah yuk kita buat drafting patennya. Setelah diaudit, setelah kita cek ini ternyata bisa ada KI yang lain. Contoh katakanlah karena ini paten sederhana ya, kami bantu drafting patennya. Setelah kami bantu drafting patennya, beberapa kali pertemuan sudah betul secara kaidah-kaidahnya, akhirnya didaftarkan. Nah sekarang sudah didaftarkan paten sederhana dari disertasi. Jadi mendapatkan hak cipta dan paten sederhana. Nah, ini memang perlu waktu khusus, Ibu. Perlu waktu khusus. Silahkan jika memang ada disertasi yang punya novelty, yang kira-kira ini bisa diduplikasi di industri, punya perbaikan dari metode sebelumnya, atau bisa diterapkan dalam satu alat misalnya, itu bisa didaftarkan. Gitu Ibu. Jadi bukan hanya paten, mungkin ada yang lain yang bisa kita ekstrak lagi. Oh ini kira-kira ini 1, 2, 3 KI yang lain. Begitu Ibu kira-kira. Monggo silahkan kita bisa kontak. Ya, terima kasih Pak Krisna. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Terima kasih Bu Indri. Baik, kita akhiri untuk webinar kali ini. Sebelumnya kita akan memberikan sertifikat ya Bu Indri ya kepada Pak Krisna sebagai narasumber pada acara hari ini. Mohon maaf Pak Krisna, boleh di stop share. Oke, sebentar. Oh ya, mohon maaf sebentar. Saya stop share. Oke. Silahkan mohon bantuannya Sarah untuk di share sertifikatnya. Ya. Silahkan Bu Indri. Pak Krisna, Pak Krisna, kami dari Fakultas Ilmu Administrasi atas nama pimpinan dan seluruh sivitas mengucapkan terima kasih untuk sosialisasi, diskusi, dan juga sharing terkait dengan haki dan juga bagaimana kita bisa membedah seluruh karya tulis dan kemudian karya ilmiah kita untuk di hak ciptakan, tidak hanya hak cipta tetapi juga bisa untuk dipatenkan. Tapi yang paling penting tadi Pak Krisna menyebutkan adalah terkait dengan etika ya Pak Krisna ya. Jadi memang ini menjadi masukan yang berharga buat kami. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Krisna dan juga seluruh tim dari DISTP yang hadir pada hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Alek, Ibu Dr. Febria Indiati. Saya merasa terhormat sekali bisa sharing dengan Bapak Ibu dari VIA. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri, Pak Krisna. Terima kasih juga untuk teman-teman dari ISTP ya, Mas Wenang dan Pak Ajis Mas Ajis yang sering bantu Nisa, Bu Indri untuk ngurus HKI gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah hadir dan mengikuti acara sampai akhir untuk webinar hari ini. Nantikan ya webinar-webinar selanjutnya dari unit 5. Sampai saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih Pak Krisna. Terima kasih Pak Krisna, Bapak Ibu.
Rama, Mbak Eri, Mbak Icai, Bu Eva. Terima kasih Mbak Hendri, terima kasih Mbak Anissa, Manisa, Mbak Icai. Hai Mbak Eri. Lagi. Izin Saya izin. live. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih teman-teman semua, Mas Weneng. Terima kasih Fitri dan Sarah.